Haleluya. Haleluya. Semangat ya. Saat ini kita masih bisa ditunjuk jari, tapi kita lihat ke depannya. Amin. Kita lagi menang ini guys. Haleluya. Puji Tuhan. Tapi kita harus tetap semangat dalam kita mulai bekerja Tuhan dan mengikuti Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Pada saat sore hari ini saya diberikan tugas dari Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan Bapak Ketua kita, asik. Dan judul mereka pada sore hari ini adalah berbahagia, bersukacita, bergembiralah. Haleluya. Saya kami percaya kita semua tempat adalah orang yang berbahagia. Amin. Adalah orang-orang yang bersukacita dan orang bergembira dalam mengiring akan Tuhan. Puji Tuhan. Kita buka langsung saja Alkitab kita yang terdapat dalam Matius pasal kelima, ayatnya yang pasal yang kelima, kita baca dari ayat yang pertama saja sampai 12. Saya baca untuk kita semua. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Berbahagialah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kalau saya pelajari kata bahagia itu dalam bahasa Yunani ialah makarios, artinya bahagia, damai, bergembira, punya sesuatu hal yang bersukacita. Amin. Nah, kita melihat di sini, kalau misalnya kita lihat dari perikop ini, ucapan bahagia ini adalah khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Dan kalau misalnya kita melihat di pasal sebelumnya, di ayatnya yang ke-24, saya akan bacakan untuk kita semua. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Ayat 25. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Kita melihat di sini bagaimana banyak orang yang mendengarkan daripada pengajaran daripada Tuhan Yesus. Jadi kalau misalnya kita melihat Yesus itu guru di sini, daerah Galilea, Dekapolis, Yerusalem, Yudea, Yordan. Jadi dia adalah guru dari segala bangsa. Amin. Pada saat waktu itu, dan kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana berbahagia. Nah, di sini di ayat yang ketiga kita melihat dari ayat yang ketiga ini dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, kok miskin? Katanya, berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berarti orang kaya yang hidupnya yang berkah di hadapan Tuhan gak memiliki kerjaan surga gitu? Tidak. Tapi di sini maksudnya ialah orang yang saleh. Amin. Orang yang saleh di hadapan Tuhan, orang yang benar-benar
saya melihat, kalau misalnya kita melihat secara duniawi, bagaimana kebanyakan kalau misalnya dibilang orang kaya itu arogan. Tapi di sini berbagai orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Maka dari itu kita harus bisa mengandalkan daripada, karena kita melihat bagaimana ya, banyak orang yang di luar sana seperti contohnya pengemis, mereka mengandalkan orang untuk diberikan sedekah. Nah, dan di ayat yang ketiga ini maksudnya adalah bagaimana berbagai orang yang miskin di sini adalah orang yang mau mengandalkan pertolongan daripada Tuhan. Amin. Ketika kita berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, di sini dikatakan karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Haleluya. Dan kita melihat di ayat keempat, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah, ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Maksud dari ayat ini juga ialah bagaimana bukan tubuh jasmani kita saja yang lapar akan makanan, tetapi rohani kita juga. Amin. Contohnya, kita kalau misalnya lapar, kalau tidak dikasih makan, pasti kelaparan. Kalau tidak makan, ujung-ujungnya apa? Mati karena kelaparan. Begitu juga kerohanian kita dalam mengiring akan Tuhan. Ketika kita sudah mengatakan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, kita harus perlu bagaimana kita harus terus lapar akan haus karena kebenaran. Amin. Karena di situ, karena kalau misalnya kita terus mementingkan tubuh kerohanian kita ini, jasmani kerohanian kita ini, kita mau terus lagi dikasih makan, kita terus dipuaskan oleh firman Tuhan, kerohanian kita tetap hidup. Amin. Tetap terus menyala-nyala di hadapan Tuhan dalam kita menginginkan Tuhan. Jangan sampai kita mati rohani ya guys ya. Haleluya. Kita terus mau terus. Jangan pernah merasa waduh udah kenyang nih, jadi gak butuh lagi nih firman Tuhan nih. Itu orang sombong gitu ya. Karena dia sudah merasa dirinya dia sudah mengetahui akan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Terus dia itu hidupnya tidak butuh lagi akan kebenaran firman Tuhan. Tidak seperti itu. Tetapi bagaimana Tuhan mengatakan dalam pengajarannya ialah kita harus terus merasakan haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Agar supaya apa? Kita tetap terus bertumbuh. Amin. Bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika terus kita ditaburi oleh firman Tuhan dan jatuh di tanah yang baik, kita akan menjadi seperti ranting-ranting yang selalu menghasilkan buahnya pada musimnya. Amin. Kita menjadi orang-orang yang subur. Subur itu artinya apa? Artinya yang berbeda dari orang yang tidak mau mengerti akan firman Tuhan, dari orang yang tidak mau beribadah kepada Tuhan. Amin. Maka itu seperti khotbah Bapak Gembala kemarin, bagaimana betapa pentingnya kita beribadah kepada Tuhan sepanjang minggu dari Senin sampai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tuhan sudah memberikan kita kesempatan untuk bagaimana kita bekerja. Tuhan hanya butuh kita untuk hanya satu hari di pelatarannya. Nah, apakah kita mau mengikuti apa maunya Tuhan? Jangan maunya kita aja. Tuhan maunya gue dong, gini. Tetapi maunya Tuhan kita tidak mau turutin. Amin. Kita jangan pernah menjadi orang-orang yang egois. Tetapi di sini Tuhan Yesus mengajarkan pada kita bagaimana kita harus tetap mementingkan daripada ibadah itu dalam kehidupan kita. Karena betapa pentingnya ibadah itu dalam kehidupan kita untuk bagaimana kita terus ditaburi lagi oleh firman Tuhan. Ya, firman Tuhan memang sungguh sangat-sangat
bisa dibilang menempel banget nih. Wih, ini untuk gue nih. Ini untuk lu nih firman-nya nih. Tidak, tetapi selalu setiap hamba Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pedang yang bermata dua. Jadi bukan hanya untuk kita para jemaat, tapi para pengkhotbah itu juga bagaimana mereka menyampaikan kebenaran, itu juga menyampaikan kepada dirinya sendiri. Haleluya. Nah, jadi bagaimana kita harus tetap terus harus mau terus lapar akan kebenaran firman Tuhan. Di sini dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Ada ujung-ujungnya, guys. Jadi ada ujungnya untuk bagaimana kita mendapatkan upah, dipuaskan. Orang kalau misalnya nih, contohnya kita udah makan bakso 1 mangkok, udah puas dong, merasa kenyang, bahagia, karena sudah memenuhi apa yang kita mau. Begitu juga kita dalam mungkin akan Tuhan, kita perlu tuh akan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita lanjut di ayatnya yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jangan heran kalau misalnya kita melihat orang yang udah kaya nih. Kita jangan lihat ini orang yang udah kaya nih, tetapi kita juga melihat bagaimana mungkin sebelumnya atau nenek mamanya atau omanya sudah menabur kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, di sini kita juga harus bisa menjadi orang yang murah hati. Karena di sini dikatakan karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Ayat ke-8, berbahagia orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Artinya kita harus bisa menjadi orang yang kudus. Amin. Mengejar kekudusan. Haleluya. Ketika kita masih ada celah, masih ada dosa yang selalu menguasai kehidupan kita, Tuhan mengatakan di sini, berbahagia orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Di sini kita harus bisa mengejar kekudusan itu agar kita bisa melihat Allah itu. Amin. Agar kita bisa melihat bagaimana Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melihat ketika kita mengejar kekudusan itu, kita sebagai anak-anak muda yang ada kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan tuh selalu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Di ayatnya yang selanjutnya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Pembawa damai. Artinya kita harus bisa merubah kehidupan kita. Amin. Kita harus merubah kehidupan kita, dan sebisa mungkin kemanapun kita berada, dimanapun kita menginjak kaki kita, kita menjadi orang yang membawa damai, bukan orang yang bikin orang jadi resek banget sih. Ini orang kok begini sih, ini orang kok begitu sih. Tapi sebisanya kita menjadi seorang yang membawa damai, karena di ayatnya yang selanjutnya, di ayatnya yang ke-13, 14, 15 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jadi kita bukan begini, jadilah, kamu harus jadi garam dan terang dunia. Tidak, tetapi di sini dikatakan kamu adalah garam dunia. Kita lihat di ayat 13, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Betapa pentingnya kita menjadi seseorang itu selalu membawa shalom. Amin. Membawa damai. Jangan menjadi orang yang
apa-apa iri, apa-apa nyebelin, ngeselin gitu, apa-apa membuat orang di sekitar kita itu menjadi dongkol. Tapi di sini sebisa mungkin kita harus bisa menjadi orang yang membawa damai, karena kita ini firman Tuhan mengatakan anak-anak Allah ialah anak-anak garam dan terang dunia. Kita adalah anak-anak yang mau menerangi orang-orang yang tidak mengenal akan Tuhan. Amin. Kita harus kita adalah anak-anak yang memberi rasa, memberi dampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Selanjutnya ayat 10 kita simak baik-baik. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Kalau misalnya kita mengetahui bagaimana seorang Stefanus yang ada di Alkitab, dia adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Dia difitnah, padahal dia mengabarkan kebenaran. Tetapi kita lihat akhir dalam kehidupannya, dia dibunuh oleh orang-orang yang tidak mengenalkan Tuhan. Dia disiksa. Tetapi di sini kita melihat janji Tuhan dalam kehidupan kita. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Orang yang dianiaya, orang yang mempertahankan kebenaran itu, kitalah yang mempunyai kerajaan sorga. Sedikit kesaksian, waktu saya bekerja dulu, saya bekerja di apotik. Di teman-teman saya kan kebanyakan kan tetangga. Saya selalu di kayak di pojokan. ada tukang parkir. Ketika saya karena bos saya juga orang Kristen, soal GPDI dia. Ketika saya dan cece saya ini menyalakan lampu rohani, dia langsung kayak mengejek Tuhan kita. Tetapi saya selalu ngobrol dengan namanya Ciani, gini banget ya kita ya. Nah, tapi dia cuma bilang begini, nggak apa-apa, lihat aja kerjaannya. Jadi aku coba dia tukang parkir, jadi nggak usah kita marah dengan seperti itu. Di sini dianiaya itu bukan cuma sebab dianiaya kita harus pada zaman sekarang ya, kita harus dicambuk karena kebenaran, pokoknya tubuh kita ini dianiaya gitu. Tetapi ketika kita mengenal kebenaran, saya yakin tidak sedikit dari kita mendapat cacian dari orang lain karena kita anak-anak Tuhan. Tetapi di sini dikatakan, firman Tuhan mengatakan bagaimana berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Amin. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kamu difitnahkan segala yang jahat. Amin. Ketika kita dianiaya karena firman Tuhan, karena kebenaran, karena juru selamat, ya kita percaya Tuhan sudah mengatakan bagaimana tadi kita mampu menguasai diri kita. Di sini firman Tuhan mengatakan bagaimana kita lah yang mempunyai kerajaan sorga. Amin. Di ayat yang ke-12, ini ayat yang luar biasa nih. Ujungnya, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ketika kita mampu melewati ayat yang Tuhan katakan ini, pengajaran daripada Tuhan, ya Tuhan sudah mengatakan bagaimana kita akan mendapatkan upah. Seperti orang yang bekerja dalam sekuler, dia mendapatkan upah. Ketika kita melayani Tuhan, kita juga akan mendapatkan upah, yaitu apa? Mahkota kehidupan.
Amin. Tuhan sudah menulis nama kita di buku kehidupan. Haleluya. Ketika kita mau tetap setia dalam melayani pekerjaan Tuhan tanpa ada embel-embelnya, yakin percaya Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita, kita akan mendapatkan apa? Upah. Saya sangat diberkati daripada seorang Ruth. Dia bekerja tanpa Pokoknya dia bekerja terus, bekerja tanpa lupa. Tetapi Tuhan selalu mencukupkan apa yang dia butuhkan. Mungkin kita tidak mendapatkan upah dari istilahnya bos kita, tapi Tuhan sudah menjanjikan bagaimana kita akan mendapatkan. Tuhan akan mengirimkan burung apa coba? Mungkin orang ini tidak mengenal Tuhan. Burung gagak yang akan memberikan kita makan. Amin. Jadi jangan pernah kita letih dalam melayani Tuhan, dalam mengingat akan Tuhan. Apa sih yang harus gue dapatkan dalam ibadah itu? Buang waktu, mendingan main TikTok. Kita mendapatkan upah. Di sini firman Tuhan mengatakan di ayatnya yang saya sudah katakan tadi, di ayatnya yang ke-6, berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Amin. Tanpa kita sadari, ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, kita mengiring akan Tuhan, setia dalam ibadah, Tuhan akan selalu mencukupkan kita. Amin. Apapun itu, sampai kadang-kadang, sampai kita akan begini, Tuhan, begini banget kamu, begitu baik banget sih. Kok gak habis-habis keperluanku? Kok gak habis-habis sih? Sampai kita bagaimana kita terus bersyukur kepada Tuhan. Amin. Itulah janji Tuhan, janji firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena janji terdia dan amin. Bagaimana kita harus tetap berprinsip. Kita harus mempunyai prinsip. Sekali A tetap A, sekali Yesus tetap Yesus. Walaupun apapun keadaan yang kita alami, yang kita percaya, memang mungkin saat ini kita sedang diuji, tapi Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita, dalam firman-Nya dalam ayat ke-12, kita akan mendapatkan upah di surga. Amin. Tuhan sudah menyediakan mahkota. Tuhan sudah menyediakan bagaimana hak kita dalam kita mengingat Tuhan. Haleluya. Jadi jangan pernah jemu-jemu dalam melayani Tuhan. Jangan pernah jemu-jemu kita membuat kehidupan terus rajin, terus mengejar akan kekudusan itu. Tuhan sudah mengatakan dalam kehidupan kita bagaimana ketika kita mau terus mengejar kekudusan itu, menjadi orang yang suci, kita akan melihat Allah. Melihat Allah itu bukan hanya Allah, mau dong, ya udah nih, terus Tuhan muncul, gitu. Tetapi maksudnya adalah bagaimana kita mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa itu. Ketika kita mau terus tetap mengandalkan Tuhan, mengandalkan pertolongan daripada Tuhan, bukan pertolongan daripada orang lain, ingin percaya Tuhan akan mengerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan akan menyatakan janjinya dalam kehidupan kita. Mujizat Tuhan itu ada setiap hari. Amin. Kita masih ada sampai saat ini. Itu adalah mujizat Tuhan. Itu adalah pertolongan daripada Tuhan. Itu adalah bagaimana Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bagaimana kita terus mengejar kekudusan itu, untuk bagaimana kita terus tetap mau berusaha berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Seperti firman Tuhan pada kemarin malam, bagaimana Allah turut bekerja dalam segala perkara ketika kita mau terus tetap mengerjakan, terus tetap menjadi pribadi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Saya mau kita semua bangkit berdiri.